sini saya ingin mewawancarai Dwi Ariyanti dari Prodi Administrasi Pendidikan mengenai tantangan atau ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara untuk memenuhi tugas Pancasila oleh Ibu Sundari. Jadi menurut Saudari Dwi, apa sih tantangan atau ancaman terhadap Pancasila, terutama Pancasila sebagai dasar negara kita? Menurut saya sih salah satu tantangan atau ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita yaitu mungkin pada masa globalisasi seperti saat ini. Karena globalisasi bisa saja mengancam eksistensi Pancasila sebagai negara Indonesia dan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, tantangan ini bisa saja berupa mudahnya masuk ideologi baru yang bersifat merusak, konsumtif, dan ekstrim yang bisa diadaptasi oleh warga Indonesia karena kemudahan informasi. Dan munculnya sikap individualisme yang menurunkan sikap saling tolong-menolong. Nah, selanjutnya dari salah satu ancaman yang sudah disebutkan tadi, menurut Anda bagaimana sih solusi atau langkah yang tepat untuk menghadapi ancaman atau tantangan terhadap Pancasila tersebut? Salah satu cara mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi saat ini yaitu mungkin dengan mengamalkan nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melestarikan budaya nasional yang sudah ada sejak dulu dan menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita. Mungkin itu sih salah satu cara untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam era globalisasi kita saat ini. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan dari Dwi Ariyanti mengenai tantangan atau ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara kita. Terima kasih untuk Saudari Dwi Ariyanti. Baik, sama-sama. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kami akan mewawancarai Ibu mengenai dasar negara kita yaitu Pancasila serta ancaman-ancamannya terhadap bangsa negara kita ini. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu sebagai guru apa dan mengajar di mana? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Ridwanela. Saya sebagai guru di SMA Tri Sukses Boarding School Jambi, yaitu mengampu di bidang ekonomi. Adapun bidang-bidang lainnya mungkin saya bisa juga mengampu di bidang geografi dan juga sejarah untuk saat ini. Baik, terima kasih Bu atas perkenalannya. Kembali ke wawancara kita tadi. Jadi di sini kami akan mewawancarai mengenai Pancasila dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, apa yang Ibu ketahui tentang Pancasila itu sendiri, Bu? Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sana terdapat nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri yang terdiri dari 5 nilai yang harusnya masyarakat itu sudah mempelajarinya, bahkan sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik Bu, jadi Pancasila yang Ibu jelaskan tadi merupakan pedoman kita dan juga nilai-nilai yang saat ini masyarakat masih menjalani. Pertanyaan selanjutnya, kalau Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri bagaimana Bu? Kalau Pancasila itu sebagai dasar negara, ya karena Pancasila itu kan sebagai pedoman ya, pedoman hidup ataupun pedoman bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menerapkan kehidupan yang baik, mengikuti norma-norma, mengikuti nilai-nilai yang tidak menyimpang begitu ya, supaya tidak menyimpang yang lebih jauh atau yang negatif-negatif dari kehidupan sehari-hari itu tidak termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita atau pergaulan kita lah sehari-hari. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin nih mengenai Pancasila sebagai pedoman kita untuk sehari-hari dan juga supaya kita tidak menyimpang. Tapi masih banyak juga ancaman atau perilaku yang menyimpang. Mungkin Ibu bisa sebutkan gitu ancaman apa aja yang bisa mempengaruhi Pancasila kita ini, terutama sebagai dasar negara kita. Kalau untuk saat ini ya, menurut saya itu ancaman terbesar itu ada di era teknologi, karena yang mana sekarang kan teknologi udah masuk terutama di Indonesia, terutama di seluruh negara dan lebih khususnya di Indonesia. Banyak masuk teknologi baru, terus banyak anak-anak yang akhirnya lebih kecanduan handphone atau gadget daripada untuk hal-hal yang positif lainnya. Nah, ancamannya itu yaitu berupa
nilai-nilai yang negatif dari keberadaan handphone tersebut. Misalnya digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang, misalnya menonton pornografi atau melakukan pelecehan seksual seperti itu. Atau kalau yang diibaratkan sama positifnya itu lebih banyak negatifnya. Atau yang sekarang lagi banyak itu malah joget di TikTok. Ya gitu ya, joget di TikTok yang sekarang banyak kecanduan di masyarakat, bahkan di anak-anak yang era sekarang. Daripada mereka belajar, kayaknya mereka lebih senang sama sosial media, terutama TikTok atau Instagram seperti itu. Nah, jadi kan Ibu tadi sudah nyebutin nih ancamannya itu yang terbesar itu teknologi, banyak dampak negatifnya terutama untuk kalangan anak muda. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Jadi Ibu tadi sudah menyebutkan juga berbagai ancamannya. Maka menurut Ibu solusi atau langkah selanjutnya bagaimana ya? Solusi yang mungkin saya bisa sampaikan itu yang pertama untuk menyaring informasi yang masuk, terutama informasi melalui sosial media, supaya disaring yang ambil yang bermanfaat saja dan membuang hal-hal yang sia-sia atau yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua itu lebih kehati-hatian supaya tidak terjadi penyimpangan sosial yang saya bisa sebutkan, misalnya pergaulan bebas atau melakukan hal-hal negatif di luar lainnya dengan menggunakan gadget. Padahal seharusnya kita dengan menggunakan gadget itu banyak hal-hal positif lainnya yang dapat membantu aktivitas kita sehari-hari dan tentunya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Apa solusi kedepannya agar masyarakat kita ini juga nggak terlalu terpengaruh sama teknologi ini? Sebenarnya kalau kita bisa menggunakan teknologi itu dengan baik, sebenarnya itu merupakan sebuah rancangan yang bagus. Nah, seperti yang dilakukan mahasiswa atau dilakukan oleh siswa menggunakan gadget itu dilakukan dengan positif, misalnya dalam sebuah presentasi menggunakan PowerPoint gitu ya. Nah, itu kan diedit melalui gadget bisa, melalui laptop bisa, dengan teknologi lah. Atau mau melakukan sebuah wawancara nih, misalnya dengan pedagang asongan, dengan masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha-usaha kewirausahaan seperti itu. Nah, bisa menggunakan gadget sebagai alat komunikasi atau alat untuk merekam, untuk jejak digital yang bagus seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas wawancaranya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan di sini, Pancasila itu sebagai dasar negara yang membuat kita atau membuat masyarakat ini agar lebih paham akan nilai-nilainya dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun ada berbagai ancamannya seperti yang Ibu sebutkan tadi di bidang teknologi yang banyak bikin anak muda sekarang mungkin jadi lebih malas ya Bu, jadi lebih malas belajar, lebih fokus ke handphone. Tapi juga Ibu sudah sebutin solusi-solusinya, juga dampak positifnya mungkin teknologi bisa membuat masyarakat ataupun kalangan anak muda ini bisa menggunakan teknologi dengan baik. Salah satu contohnya seperti yang saya lakukan, mungkin mewawancarai dengan ibu guru dan juga membuat PowerPoint sebagai media belajar dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya karena telah mau diwawancarai. Walaupun Ibu sendiri adalah guru ekonomi, tapi Ibu punya paham yang lumayan mengerti ya mengenai Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Jadi kalau menurut saya Pancasila ini berarti untuk kebutuhan semua orang, bukan satu, bukan hanya guru